Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Adi Ronaldo, saya mahasiswa Amik Mitragama Duri, jurusan Teknik Informatika. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menjelaskan rangkuman di materi PPKN yang bertemakan indahnya keberagaman dan pentingnya toleransi di Indonesia. Baik, adakah kira-kira sobat di sini yang mempunyai teman berbeda suku ataupun agama? Jika ada, kalian adalah orang yang sangat beruntung karena dapat mengenal budaya serta ajaran yang baru. Selain itu, lingkungan yang majemuk bisa memberikan kita referensi pertemanan yang lebih luas. Indonesia adalah negara dengan sejuta keberagaman. Keberagaman yang ada telah menjadi simbol persatuan yang dikemas dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, kita harus menjaganya agar tetap utuh dan harmonis. Namun, belakangan ini Indonesia kerap mengalami krisis toleransi. Perbedaan yang ada justru menimbulkan perpecahan. Padahal, perbedaan itu sendirilah yang harusnya membuat kita Indonesia menjadi indah karena lebih berwarna. Sebagai warga negara yang baik, kita harusnya tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan menganut paham toleransi. Jangan sampai Indonesia terpecah belah akibat isu-isu negatif. Ingat kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi sini saya akan mencoba menjelaskan bentuk-bentuk keberagaman yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya, baik dari segi sumber daya alam maupun keberagamannya. Ada beberapa bentuk keberagaman di Indonesia, mulai dari keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman ras, dan juga keberagaman antar golongan. Jadi kita akan bahas satu persatu dari keberagaman yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama itu keberagaman suku. Indonesia adalah negara kepulauan. Dari segi geografis yang berbeda-beda tersebut, Indonesia memiliki banyak sekali suku. Suku ya bangsa atau yang disebut di etnik dapat diartikan sebagai pengelompokan atau golongan orang-orang yang memiliki satu keturunan. Selain itu, kelompok suku bangsa ditandai dengan adanya kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, atau ciri-ciri biologis yang dimiliki. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok suku. Lebih tepatnya lagi yaitu 1340 suku bangsa. Dan yang kedua adalah keberagaman agama. Indonesia adalah negara yang religius. Hal itu dibuktikan dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kebebasan dalam beragama dijamin dalam Undang-Undang 1945 pasal 29 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui oleh negara. Agama-agama yang diakui oleh negara adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Keenam agama harus hidup berdampingan di masyarakat dengan prinsip toleransi antar umat beragama. Dan yang ketiga adalah keberagaman ras. Ras merupakan klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia melalui ciri-ciri phenotype atau ciri fisik dan asal-usul geografis. Asal mula keberagaman ras di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor seperti bangsa asing yang singgah di tanah air, sejarah penyebaran ras, dan juga kondisi geografis. Ada beberapa ras yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Ras Malayan Mongoloid yang berada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi. Ras Melanesoid mendiami wilayah Papua, Maluku, dan juga Nusa Tenggara Timur. Selain itu ada juga ras Asiatik Mongoloid
yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, yaitu seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Terakhir ada ras Kaukasoid, yaitu orang-orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Dan selanjutnya yaitu keberagaman antar golongan. Dalam masyarakat multikultural, beberapa golongan bisa terjadi secara vertikal dan horizontal. Untuk vertikal terdapat hierarki lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Contohnya seperti status sosial, pendidikan, jabatan, dan sebagainya. Secara horizontal, biasanya anggota golongan setara dan tidak ada hierarki. Namun, hal ini mengakibatkan banyak yang merasa anggota golongannya paling benar, sehingga merendahkan anggota golongan lainnya. Contohnya adalah agama, idealisme, adat istiadat, dan sebagainya. Pentingnya menjaga toleransi di dalam keberagaman. Meskipun Indonesia adalah negara yang kaya akan perbedaan dan keberagaman, hal tersebut membuat Indonesia rentan terpecah belah akibat perbedaan yang ada. Perpecahan di masyarakat bisa menjadi memicu konflik yang menimbulkan kerugian banyak pihak. Oleh karenanya, diperlukan sifat toleran dan juga tenggang rasa terhadap perbedaan dan kemajemukan di masyarakat. Sifat toleransi haruslah ditanamkan sejak dini supaya bisa menerima perbedaan yang ada. Contoh perilaku toleransi seperti memberikan kesempatan kepada tetangga melakukan ibadahnya, tolong menolong antar warga ketika melaksanakan hari raya, dan tidak membeda-bedakan tetangga dan menghargai perbedaan budaya yang ada. Sikap dan perilaku toleransi terhadap keberagaman masyarakat merupakan kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta mencegah proses perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Setiap individu hendaknya mengaplikasikan perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan antar golongan. Saya kira cukup sekian rangkuman yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang mungkin salah saya ucapkan. Terima kasih dan wassalam.